enaknya kita kalau jadi anak sulung itu salah satunya, salah duanya, salah tiganya, kita bisa nyuruh-nyuruh adik kita nih, apalagi kalau adiknya ada banyak. Ya itu pun kalau adiknya mau disuruh sih. Tapi ada beberapa tipikal adik-adik yang dia tuh kalau mau disuruh, kalau ada imbalannya, kalau ada apanya ya. Jadi ada sesuatu yang kita kasih gitu. Misalkan kamu nanti bantuin video ya, nanti aku kasih ini. Kamu nanti ambilin itu ya, nanti aku kasih itu. Biasanya mereka maunya kalau ada imbalannya atau ada yang kita kasih. Tapi ada juga sih yang dia tuh mau aja gitu kalau disuruh gitu. Ya gimana ya, aku sebagai anak sulung kalau misalkan dibilang enak apa enggak, sebenarnya ada yang enggak enaknya juga. Dan menjawab pertanyaan kalian juga yang kerap kali mengomentari kedekatan aku dengan adik-adik aku di video, di konten, ya seperti itulah adanya gitu. Tapi nggak yang setiap waktu, yang every time harus kayak gitu, selalu kayak gitu, nggak juga. Kenapa bisa aku videokan pas lagi kebersamaan ya, mumpung momennya lagi bareng gitu, biar jadi apa ya, biar ya seru aja sih buat didengar di kemudian hari, suatu saat, di keesokan harinya. Karena ya adik aku juga kan sekolah, adik aku juga alhamdulillahnya mereka semua berprestasi, pinter-pinter, jago-jago, cantik-cantik, lincah-lincah, ya enggak? Lincah. Terus mereka juga sekolah dari pagi sampai sore, terus sorenya juga belajar, malamnya ngaji, ngerjain PR. Sebenarnya enggak yang kayak kalian bilang, oh Afifah tuh enak banget ya sama adiknya, akrab banget, bestie banget, sering sama adiknya. Itu sering sama adiknya di konten aja, karena ya apa namanya ya, ya dari berbagai rutinitas mereka, rutinitas aku juga, aktivitas aku juga membuat kita nggak selalu bareng gitu, meskipun serumah tapi ya kita mengerjakan aktivitas masing-masing, kewajiban masing-masing itu. Dan mungkin juga karena aku sama adik-adik aku ini kan cewek-cewek, jadi ya gitu sih, kayak lebih apa bahasanya ya, lebih enak aja gitu ngobrolnya. Sebenarnya ada lagi adik aku satu cowok, dia itu kuliah di Mataram gitu, jadi jarang lah bareng sama kita di sini. Baru kuliah baru 1 tahun lah. Kalaupun dia ada di sini juga orangnya gak terlalu banyak ngomong gitu. Tapi yang gak enaknya itu kalau misalkan adik-adik aku ini udah pada ngumpul, udah pada main sama aku, biasanya mereka tuh suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku pusing gitu. Ya emang udah seharusnya sebagai seorang kakak juga harus menjadi apa ya, tempat bagi adik-adiknya bertanya, tempat bagi adik-adiknya untuk menjawab, menemukan jawaban gitu, karena kakaknya yang udah lebih dewasa mungkin di mata mereka gitu. Cuman yang mereka tanya tuh kadang bikin aku geleng-geleng gitu. Bayangin gak guys, kalian tuh, mereka tuh nanyanya, kakak berapa gajinya Blackpink sekali manggung? Kan aku gak tahu ya kan guys, berapa gajinya Blackpink sekali manggung gitu. Terus kalau misalkan mereka lagi nonton videonya Blackpink atau siapa gitu anggota Blackpink yang sama cowok lain, dia bilang, itu gak marah apa pacarnya Lisa, dia peluk-pelukan sama cowok lain. Itu pacarnya Lisa bukan yang di video. Itu Jenny kenapa bajunya kayak begitu? Ya gimana ya, aku gak bisa jawab gitu loh guys. Aku pusing gitu untuk ngejawab pertanyaan mereka gitu. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku tuh, aduh kayaknya aku tuh harus belajar lagi deh. Apalagi kalau misalkan mereka udah minta tolong dibantu buat ngerjain PR-nya. Ya gimana ya? Mungkin aku bukannya bodoh, tapi aku kadang susah buat ngejelasin gitu loh guys. Daripada aku ngejelasin, mending aku yang buatin gitu. Kayak misalkan mereka minta tolong dibantuin buat pidato, teks pidato, puisi, buat kesimpulan, buat ringkasan, buat
apa ya, pantun waktu itu juga, buat cerpen, buat banyak lah yang berkaitan dengan bahasa. Nggak tahu juga sih kenapa adik-adik aku ini suka sekali minta tolong dibantu mengerjakan tugas bahasanya. Susah. Padahal aku dulu nggak suka pelajaran bahasa waktu SD SMP. Ya SD SMP aku nggak suka bahasa sih. Aku mulai suka pelajaran bahasa itu SMA. Itu karena gurunya juga sih. Karena aku ketemu sama guru em, yang asik. Jadi aku suka sama pelajaran bahasa Indonesia. Dulu aku nggak suka pelajaran bahasa Indonesia tuh guys. Dulu makanya aku dulu waktu SD SMP tuh lebih sering ikutnya matematika sama kayak adik-adik aku ini. Karena pas SD SMP itu aku ketemunya guru matematika yang asik. Pas SMA kebalikannya gitu, ketemu guru matematika yang menyebalkan dan ketemu sama guru bahasa Indonesia yang menyenangkan gitu. Mungkin kalian punya apa ya, true story about pengalaman kalian menjadi seorang anak sulung. Anak sulung berarti punya adik ya. Kalau nggak punya adik, satu-satunya berarti anak tunggal. Bagaimana kalian dengan adik-adik kalian mengatasi adik-adik kalian yang udah mulai bertanya banyak dan udah mulai merongrong kalian dengan berbagai kekritisan mereka atas berbagai hal gitu ya kan guys. Kalian bisa komen. Tapi kalau ditanya enakan jadi anak sulung, anak bungsu, anak tengah, anak tunggal, ada plus minusnya masing-masing, ada enak gak enaknya sih. Jadi tetap enjoy aja gitu. Kan gak bisa juga ya kan kalau misalkan aku bilang aku gak suka jadi anak sulung, pengen jadi anak bungsu aja, kan gak bisa juga aku kembali lagi ke perut mamaku terus aku keluarnya belakangan gitu ya. Atau sebaliknya. Ya itu sih untuk my today story, untuk konten aku. Karena aku rasa kalian lebih suka mendengar aku bercerita. Ini karena kebanyakan belajar bahasa Inggris, jadi aku kadang-kadang kalau ngomong bahasa Indonesianya suka kebolak-balik. Sorry guys. Masih beradaptasi, masih perlu penyesuaian diri.